Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafidah Kamila Arif akan menjelaskan tentang acute tubular necrosis untuk responsi patologi anatomi. Bismillahirrahmanirrahim. Definisinya, nekrosis tubular akut itu merupakan sindrom dari gagal ginjal akut intrinsik karena kondisi iskemi atau paparan agen nefrotoksik. Hal tersebut menyebabkan banyak sel tubulus mengalami kematian atau nekrosis sehingga menurunkan fungsi tubulus dan berakibat ke gagal ginjal akut. Jadi patofisiologinya lebih ke ini ROS atau reaktif oksigen spesies yang menyebabkan banyak radikal bebas sehingga ada kerusakan pada sel di tubulus. Untuk patofisiologi yang utama ada dua. Yang pertama karena iskemi dan nefrotoksin. Yang untuk iskemi itu bisa menyebabkan rusaknya tubulus proksimal, lalu yang mana bisa berefek kepada GFR-nya juga sehingga akan turun. Lalu ada juga vasokonstriksi, kemudian nitrik oxide-nya menurun sehingga GFR-nya bisa menurun. Kemudian yang kedua adalah nefrotoksin atau biasanya pada keracunan suatu zat kimia bisa menyebabkan vasokonstriksi, akumulasi ROS, lalu obstruksi dari berkumpulnya epitel-epitel yang sudah rusak sehingga akan menyumbat dan menjadi obstruksi. Lalu aliran balik atau tubular backleak akan menyebabkan menurunnya aliran tubulus dan di sana terjadi juga inflamasi interstisial yang mana penyebab semua itu bisa menyebabkan tekanan intratubulus meningkat sehingga GFR-nya akan menurun dan menyebabkan oliguria sehingga pasien pada ATN ini biasanya gambaran klinisnya berupa urine output-nya menurun. Untuk gambaran klinis yang khas dari ATN, yang pertama urine output-nya menurun, tekanan darahnya menurun, biasanya itu terjadi berbarengan dengan kejadian hipovolemi, lalu BUN-nya menurun, keadaannya letargis, bisa diare, muntah, sepsis, dehidrasi, shock hipovolemi, kemudian kompensasinya juga bisa berupa takikardi dan membran mukosa kering. Jadi gambaran klinisnya seperti orang dehidrasi dan biasanya sering pada orang dengan shock hipovolemi. Untuk gambaran histopatologisnya ada dua. Yang pertama yang karena iskemik itu ada dua fase. Yang pertama early dan later. Untuk early biasanya di gambarannya itu ada edema seluler, lalu tubulus dari epitel dari tubulusnya mengalami nekrosis dan ada apoptosis dan desquamasi sel-sel ke lumen sehingga menjadi obstruksi. Kemudian tubulusnya tadi akan berdilatasi sehingga press bordernya menipis. Kemudian untuk tampilannya dari pewarnaannya itu hyalinnya eosinofilik karena di sana ada protein tam Horsfall. Untuk sel darah putihnya di fasa rekta itu juga banyak. Kemudian ada edema interstisial. Untuk keadaan yang lebih lanjut, epitel-epitelnya itu akan meregenerasi sehingga menjadi epitel gepeng, kemudian lumennya berdilatasi, nukleusnya membesar, dan aktivitas mitosisnya tinggi. Yang kedua, yaitu nefrotoksik ATN. Biasanya dalam keadaan ini itu nekrosis akan terjadi menyeluruh sepanjang tubulus proksimal. Untuk gambaran makroskopiknya, tampilannya biasanya pada korteksnya itu berwarna pucat dan terdapat nekrosis di korteksnya. Upaya pencegahan untuk mencegah ATN ini harus menjaga tekanan darah stabil, lalu mencegah terjadinya shock hipovolemi, banyak minum air putih 2 liter per hari,
hindari minum bersoda dan beralkohol. Untuk motivasi islaminya saya mengambil dari Quran surat Al-Mulk, yang mana artinya, katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air mengalir? Di sini maknanya bahwa Allah menciptakan air sebagai keseimbangan ekosistem lingkungan dan makhluk hidupnya semua. Yang kedua, saya mengambil dari Quran surah Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Yang mana yang maknanya kandungan air pada tubuh manusia itu banyak, sekitar 60-70%. Oleh karena itu, manusia diharapkan minum air yang cukup untuk menjaga kesehatan ginjal dan tubuhnya. Berikut referensi yang saya gunakan untuk membuat responsi patologi anatomi ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.